Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Heru Darmawan di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk kali ini kita hanya akan membahas sedikit permasalahan saja. Apa suka duka memiliki Opel Blazer ya. Kita bersama Bung Haris Alvan ya, dikutip dari Google ya. Untuk generasi sekarang ini mungkin kenalnya hanya dengan Mitsubishi Pajero Sport atau dengan Toyota Fortuner atau dengan Ford Everest ya, sebagai mobil SUV gagah yang umum dimiliki. Namun bagi generasi tahun 90-an, kalau bukan Nissan Terrano ya hanya Opel Blazer saja ya saat itu. Namun ya karena adanya ya cuman seperti itu kalau dulu ya. Untuk SUV ya hanya itu saja, untuk yang lain sepertinya belum ada. Untuk mobil seberat itu ya, mobil Blazer itu ya memang berat ya, seberat kira-kira 2,2 ton ya, yang awalnya itu dirancang di Amerika dengan mesin versi 6 4300 cc. Namun karena peraturan pajak di Indonesia itu jadinya khusus dibuatkan Blazer dengan ukuran kapasitas mesin yang kecil, yaitu hanya dengan 2200 cc saja. Dengan berapa silinder itu ya? Dengan 4 silinder ya. Nah, terus hasilnya gimana itu? Hasilnya itu sebenarnya tenaganya itu sangat loyo katanya ya. Tenaganya rano yang ngelepeh. Ngelepeh ya apa? Kalau orang yang biasa bawa sedan ya itu disebut ngelepeh saja. Nah untungnya apa? Untungnya itu BBM-nya rada irit ya. Irit ya sekitaran 1:6 po 1:8 gitu ya nek untuk rute kombinasi. Nek untuk jalan tol kabeh ale numpak ora ana dalan ramene ya 1:10 itu untuk Blazer saya itu. Namun nganggo dalan rame, dalan macet ya 1:6, 1:5 ya lumrah, mesinnya mumpung terus, AC-nya adem ya toh. Nah, untuk underdealnya pun sekarang ini sudah banyak ya, banyak yang original ya, cukup pakai HP ya, kari pesen langsung teko dhewe ya. Yang original ya, yang abal-abal juga bisa pesen hari ini, sesok barangnya teko ya kan. Juga ada barang yang disebut copotan atau kampakan ya, itu yang didukung oleh sebuah komunitas yang solid dan aktif ya. Kemudian untuk posisi mengemudinya, untuk Opel Blazer itu memang lumayan tinggi ya. Nah, pas dengan ukuran bodi yang besar ya kan, sangat pas. Lalu rasanya iso koyo raja lah. Koyo raja sehari ya, mau mantenan dong. Rasanya gagah kayak raja jalanan, bukan raja hutan maksudnya. Itu merupakan posisi ya, kalau saya ya ora favorit saya itu sebenarnya adalah ya mobil Eropa tapi sing wujudnya sedan ya, kayak Mercedes-Benz ya kan, sedan itu baru favorit, tumpahannya ya angker ya kan. Nah, interiornya untuk varian DOHC ini memang terasa mewah ya, itu memang maklum ya, untuk mobil DOHC itu untuk Blazer pada saat itu ya sing duwe meng wong sugih-sugih zaman biyen. Nek cara awak dhewe kaya aku ngene, nek ora adol galengan ya ora duwe. Mongko galengane sing didol ra ono. Galengane ndek mbane ya ora oleh didol ya.
anggo mangan bendino. Seperti itu ya. Kulit dan panel kayunya itu memang rapi dan bagus ya. Interior mobil Amerika itu terkenal ya bagus. Nah, sementara untuk varian SOHC-nya itu yang Montera itu biasa saja kalau dibanding dengan SDOHC-nya. Nah, terus sayangnya itu nek mobil Blazer itu hanya ada 2 wheel drive saja. Jadi belum ada atau tidak ada yang 4 wheel drive. Jadi aja ngarep-arep iso off-road berat seperti kalau kita naik Land Cruiser apa Cherokee apa naik Jeep Jimny ya, seperti itu. Bodi mobil ini memang sangat terkenal kokoh ya. Untuk Opel Blazer itu kokoh, kemudian kuat ya, keras, berat ya. Apalagi ditambah dengan styling dari General Motor ya. Zaman tahun 90-an itu ya versi faceliftnya pakai lampu dengan kotak tingkat ya. Itu membuatnya terlihat mirip mobil SUV di miliknya FBI ya, Chevrolet Suburban atau Tahoe, yang terlihat keren ya kan. Tidak jarang kalau Blazer atau orang sebut kebu Blazer ya, bisa dengan mudahnya merobohkan atau menjebol tembok tetangga itu sampai rata dengan tanah itu hanya dengan sedikit lecet saja. Itu si bagian samping kanan dan kiri bahkan depan itu yang dekok sedikit saja itu. Nah, seperti itu keadaannya. Lecet kanan kiri itu sedikit saja. Cuman ya namanya mobil tua, hasil tesnya ya seperti itu aja. Tidak ada yang istimewa, paling-paling lecet dikit kanan dan kiri. Kemudian untuk varian Blazer ini ada banyak ya. Pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1996 itu namanya itu adalah Opel Blazer. Dan bisa dilihat pada tampilan eksteriornya, terutama pada lampu depan yang memakai lampu kotak ya, atau orang bilang kalau dulu yang tahun 96 itu memang model yang paling dicari karena mestinya keluaran pertama itu sangat kokoh dengan memakai lampu kotak atau orang bilang mata belok. Tipe yang tersedia saat itu untuk mata belok itu mobil Blazer DOHC ya, DOHC. Lalu tak lama berselang pada tahun 97, hanya 1 tahun ya, muncul Blazer LT ya, orang bilang luxury touring ya. Luxury touring itu merupakan singkatan yang umum ya, orang sudah mengerti ya. Nah, dengan berbagai opsi yang lebih mewah dibandingkan dengan pada produk-produk yang sebelumnya di tahun 96 ya. Selain versi luxury touring, ada juga Blazer SLI yang memakai lampu depan kotak ya, seperti model American Style. Wah, banyak cewek American Style itu pagi kenal, sore kencan, malam serah kenal meneh. Nah, American Style wong cewek Amerika saja ngono kuwi jare ngomongin. Tapi kalau gaya model Blazer American Style ya, biasa dikenal dengan sebutan lampu celong itu. Nah, selain penggunaan lampu depan celong, Blazer yang SLI ini memakai mesin SOHC ya. Itu 8 valve yang perawatannya itu mestinya lebih mudah karena hanya 8 valve saja, bukan yang 16 valve.
Jadi boleh dibilang Blazer SLI ini merupakan Opel Blazer varian paling sederhana ya, paling sederhana dan paling murah. Nah, model yang SLI ini bertahan sampai dengan tahun 98 saja. Itu tahun 98 itu berganti. Pada tahun 99 itu muncul facelift Opel Blazer yang ciri khususnya bisa dikenali dengan penggunaan lampu depan model tumpuk, nah, seperti Chevrolet Tahoe yang lebih besar dan sering muncul di film laga asal Amerika, ya kan? Karena digunakan sebagai mobil dinas FBI atau agen khusus lainnya. Kemudian varian yang tersedia masih sama dengan Opel Blazer sebelum facelift, itu khusus untuk Blazer SLI, namanya diganti dengan Blazer Montera ya. Dengan spesifikasi yang mirip dengan Blazer SLI yang bermesin SOHC. Untuk melengkapi kebutuhan konsumennya, Blazer Montera ini terbagi menjadi berbagai macam tipe seperti Montera LN, kemudian ada lagi disebut Montera LS, ada lagi disebut dengan Montera Sport, ada lagi Montera LV ya. Nah, yang membedakan antar tipe Montera itu adalah hanya pada kelengkapan fitur. Modelnya ini bertahan sampai dengan tahun 2022 ya. Jadi apa sing bedake ya fitur-fiturnya saja. Ya itu yang bikin beda. Kemudian pada tahun 2022 General Motor Jakarta itu mengubah strategi bisnis mobilnya di Indonesia dengan mengganti merek Blazer ya, dari Opel menjadi Chevrolet. Kalau dulu orang terkenal dengan Opel Blazer ya kan, di tahun 2002 maka diganti menjadi Chevrolet Blazer. Nah, kemudian tak berselang lama kemudian General Motor melalui Chevrolet kembali mengeluarkan versi facelift Chevrolet Blazer dengan headlamp trapesium diamond cut yang memang populer pada waktu itu ya kan. Nah, Blazer facelift ketiga ini dinamakan Blazer Samba. Kalau orang mengenalnya dengan Sambaladu, kayak orang Padang aja, sambaladu. Blazernya orang Padang dong ya. Karena konon pengembangan dan spare partnya itu dibuat di Brazil ya, hingga itu dikenal dengan samba ya. Seperti tarian samba ya, bukan dari Padang. Tipe yang ditawarkan ini masih sama dengan Opel Blazer dan Blazer Montera. Pada tahun 2024 tuh Chevrolet menambahkan versi XR pada model Blazer Montera yang lebih mewah ya dibandingkan Blazer Montera lainnya. Jadi jangan bingung lagi soal Chevrolet atau Opel Blazer itu podo wae. Ming jenenge wae sekinya ya kan, seperti itu. Alat bodi ini alat karena mesinnya tebal gitu. Kemudian Blazer sekarang sudah mulai ya, sekarang udah dilirik oleh orang-orang atau banyak orang, bukan hanya karena Blazer itu gagah seperti Fortuner atau seperti Pajero Sport ya, tapi juga karena sekarang ini regane sudah sangat terjangkau ya, hanya di bawah 50 juta aja untuk yang biasa. Kalau untuk yang sudah dimodifikasi ya kita harus merogoh kocek yang agak tebal ya kan. Nah, namun kalau yang
yang biasa aja itu harganya udah di bawah 50 jutaan dan sudah banyak orang yang bisa memeliharanya. Oke wongingu bukan hanya sekedar naik dan isi bensin, tapi lebih pada pemeliharaan kesehatan mobilnya sendiri ya, dijaga, dipelihara di bengkel kayak seperti itu. Sudah mulai banyak orang mengerti akan permasalahan dan penyelesaiannya. Jadi nek umpama wis wong akeh sing ngerti bagaimana permasalahannya, kemudian bagaimana mengatasi untuk penyelesaiannya, itu orang akan banyak yang suka. Spare partnya juga sekarang sudah mulai banyak ya. Kenapa kok mulai banyak ya? Sekarang sudah zamannya modern ya kan, nggak harus mendatangi ke tempat-tempat yang sulit ya dijangkau. Kalau sekarang pakai HP tinggal kering, besok barang datang. Bahkan saya bilang sudah sangat melimpah ya untuk seller dan jenis spare partnya ya. Mau yang ori ada, mau yang KW banyak. Bahkan untuk buatan lokal juga mulai banyak. Jadi produk-produk spare part buatan lokal pun sekarang udah dibikin ya. Yang penting cari informasinya seluas-luasnya. Zaman sekarang bisa dicari di Google atau toko online untuk kebutuhan perawatan blazer ya. Nah saat ini memang blazer bukan seperti ketika 20 tahun yang lalu ya kan, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya kan, di tahun 90-an. Tahun 90-an itu ya belum ada kalau 30 tahun. Nah, di saat sedikit orang yang mengerti dan segan untuk memeliharanya, membuat blazer ini menjadi mobil bengkel sementahun ya, selamanya. Ya, sementara bukan sementahun. Sementahun bukan sementara. Nah, bukan karena itu tidak ada spare partnya ya kan, bukan karena tidak ada spare partnya, tapi mungkin lebih kepada pengetahuan dari bengkel tersebut akan mobil ini yang sangat kurang, atau bengkel-bengkel atau mekanik-mekanik Opel Blazer itu memang rungono itu, do pinter gitu. Nah, mungkin masalahnya pertama, tapi ketika salah diagnosa menjadi masalah tanpa ujung ya kan, dan akhirnya mobil mangkrak di bengkel sampai dengan berbulan-bulan ya kan. Nah itu karena kebanyakan bengkel lerung pinter salah mendiagnosa, dibongkar yang ini jebul yang rusak yang itu, akhirnya sing ndandake males ya kan, ndandake males, akhirnya dinengke wae sampai mangkrak di bengkel berbulan-bulan. Nah, untuk yang belum mengganti ya, untuk yang belum mengerti akan blazer, masalah koil retak saja bisa menjadi bongkar semua mesin ya kan. Jadi nek durung ngerti blazer ya masalah kecil saja seperti koil retak ya bisa menjadi bongkar semua mesin ya kan. Mobil jingkrak-jingkrak padahal api bagus, busi bagus semua ya, check up bagus semua, ECM juga bagus, ujungnya ECU ya yang didiagnosa harus beli. Pas ECU sudah dibeli mahal-mahal, mesin masih kaca pincang ya kan. Lalu gimana tuh, pusing kan yang punya ya, ujungnya ya dongkrok nggak selesai ya kan. Nah cerita ini sudah menjadi ya sudah sering terjadi ya, bukan sudah menjadi, sudah sering terjadi pada Montera ya kan, sampai akhirnya dia kali bilang bukan downgrade tapi downgrade ya, downgrade dari mobil injeksi ke karburator konvensional, padahal blazer itu sudah ya itu semi injeksi ya. Nah itu masalah dulu ya.
Nah, sekarang sudah ada forum Blazer Indonesia yang lengkap mengupas semua permasalahan dan penyelesaiannya tentang mobil Opel atau yang baru disebut Chevrolet Blazer. Nah, di kesempatan ini kita sudah membahas lengkap ya, dari pertama tadi tentang Chevrolet Blazer atau Opel Blazer, ya kan. Kemudian bukan hanya soal pengetahuan soal mesin dan masalahnya. Saat ini ketika kita mogok di pinggir jalan, saat kita mogok ya, juga kira-kira ada banyak orang yang akan membantu kita, ya kan. Jadi nggak usah khawatir, wah mogok mobilnya gede nih semene sing nyurung kayak abot. Ya tinggal posting aja di forum, nanti pasti akan ada yang datang bantu. Bukan hanya bengkel, bahkan perorangan juga akan datang sekedar untuk support sebisanya, ya kan. Sampai ada bengkel yang datang. Kalau dulu awal-awal ya puluhan tahun yang lalu, mungkin mempunyai Blazer itu juga pernah mengalami hal seperti itu, ya kan. Ya, padahal hanya untuk mendinginkan mesin dengan membuka kap ya, tapi langsung ada yang merapat. Orang hendak ke kantor sekedar hanya tanya kenapa dan apa masalahnya, ya kan. Nah, itu dari solidaritas pengguna Blazer cukup tinggi saat sekarang ini. Sampai ya kalau ketemu di jalan aja kita wah seperti komunitas yang sangat solid ya. Ketemu di jalan klakson-klakson, dada-dada dan lain sebagainya. Kayak itu loh, kayak komunitas dulu waktu saya bawa van tren juga seperti itu. Jadi banyak sekali komunitasnya ya. Ketemu di jalan ya saling menyapa seperti itu. Jadi untuk solidaritasnya pengguna Blazer itu cukup tinggi sampai untuk sekarang ini. Bukan hanya untuk mengenai mobil Blazer, ya kan. Urusan kemanusiaan ya, juga kita pengguna Blazer sering ikut serta, ya kan. Bahkan saat ini sedang ada toring merah putih ya, untuk peduli gempa bumi, ya kan. Indonesia berbondong-bondong seller spare part untuk menjual spare part dan uangnya disalurkan untuk korban gempa, ya kan. Nah, itu termasuk solidaritas yang hebat. Dulu sekali ya, saat itu Blazer adalah mobil yang lebih banyak dipakai oleh orang-orang pejabat ya. Kalau di Yogyakarta dulu yang punya Blazer di tahun 97 itu hanya ya sedikit ya. Di antaranya adalah Raden Onggo Hartono ya, dulu pemilik Acacia Hotel dulu ya, pemilik The Dioni Hotel, ya kan dulu. Itu Raden Onggo Hartono ya. Nah, itu memang pemiliknya adalah orang-orang yang seperti itu, artinya orang-orang yang kaya dan punya perusahaan. Nah, wong cilik nek tuku ya abot, ya kan. Di saat itu ya sudah tak omong ke di depan ya kudu adul galengan, mongko galengane sing didol ra ono, ya kan. Nah, memang yang pakai itu adalah ya jenis-jenis para pejabat dinas, ya kan. Aura pejabat di mobil Blazer ini memang sangat kuat. Jadi nek gua mobil gede nih semono ki nek ra pejabat ya saat itu ya ra kuat. Bahkan saat kita berhenti di pinggir jalan untuk membeli gorengan saja ya, diperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kan. Ya meng tuku gorengan mandek
numpak Blazer medun ya kan, itu menjadi pusat perhatian. Itu terasa aneh ya kan, pejabat beli gorengan padahal butuh pejabat. Dulu ya siapa sih yang nggak bisa pakai mobil ini ya kan. Dulu kalau pakai mobil ini ya orang-orang tertentu saja, ya hanya pejabat dan orang-orang berduit saja yang bisa mampu untuk membelinya ya kan. Kemudian sekarang kita bicarakan tentang modifikasi ya, biar nggak monoton akan kelebihan dari mobil murah ini. Dulu itu Blazer lebih banyak dimodifikasi hanya seputaran ban ya kan, menggunakan velg yang lebar, pasang sound system yang jedak-jeduk, atau menaikkan body lift ya, body menjadi tinggi ya kan, menggunakan anting. Nah, kalau sekarang asal sobatku semuanya punya duit ya, bisa jadi mobil apa aja ya terserah, arti gede ke, arti dhuwur ke, arti keibuan lebar ya boleh ya kan. Mau main ke mall bisa, ikut aliran ekstrim untuk main off-road juga bisa ya kan. Bahkan kalau bosan dengan mesin-mesin 2,2 liter itu atau 2200 cc juga bisa pakai mesin yang lain yang lebih gede, sekalian jadi matic itu pun juga bisa. Nah, sekarang banyak banget ya bengkel yang bisa modifikasi Blazer dan swap engine Blazer ya. Mau irit pakai solar juga lebih irit ya kan, juga bisa itu diganti dengan seperti yang saya sampaikan di atas ya kan. Pakai mobil mesin Panther ya kan, pakai mesin Panther 4 GB1 ya kan, itu bisa dipakai untuk mobil Blazer. Untuk bicara modif ya kan, juga tentu bicara mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam modifikasi agar tetap nyaman dan safety ya kan. Bagaimana akan tetap nyaman dan aman dalam menggunakan ban besar, velg celong ya kan, ditambah dengan aksesori bumper ARB yang super besar. Nah, tentu akan menambah beban dari mobil tersebut. Kan mobil itu sudah berat ya kan, ditambahi bumper ARB yang berat ya kan, aksesoris ban yang berat. Nah, kita akan sangat menambah beban ya kan. Nah, bebannya jadi besar ya kan. Nah, kalau seperti itu ya kita harus perhatikan dulu. Mau tidak mau kita harus ada upgrade agar tetap safety dan aman, juga nyaman ya kan. Kemudian body lift, untuk menaikkan body lift agar tidak gasruk misalnya ya, tidak gasruk ke tanah ketika menggunakan ban besar. Kemudian idle arm juga harus modif yang lebih kuat. Tidak lupa pada ball jointnya, ball joint juga harus di upgrade agar nggak patah saat jalan. Nah, kalau ball joint patah itu mobil bisa ngelumbruk, itu bisa terjatuh itu ya kan. Kemudian stabilizer juga kalau bisa ganti ya yang lebih panjang agar menyesuaikan bodi yang sudah naik. Kemudian ada urusan yang lain ya, seperti suspensi ya kan, juga mau tidak mau harus upgrade yang lebih panjang. Jangan lupa untuk shaft steer ya, juga harus ikutan ganti yang lebih panjang. Intinya modifikasi bukan hanya soal tampilan yang aduhai, juga yang bisa membuat gagah, tapi juga harus tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan saat kita mengendarai Blazer itu ya kan.
Jangan sampai wah mobil gagah ditumpai malah nggawe susah. Nah, itu jangan sampai, nanti kita akan rugi sendiri. Lah untuk spare part modifikasi ini tidak harus import ya kan, karena sebagian besar bisa dibuat di Indonesia atau lokal, dan secara kualitasnya pun juga tidak diragukan lagi ya, entah untuk bagian eksterior atau interiornya. Sekarang ini buatan Indonesia atau buatan lokal itu sudah cukup. Ya kata orang, cintailah produk Indonesia. Seperti itu ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Dan walaupun sampai detik ini ya kan, harga juga masih hancur ya, harga Blazer itu belum bisa bersaing atau minimal stabil ya kan, masih remuk lah untuk mobil yang sebesar itu, segagah itu, senyaman itu, harganya pol-polan ambruk. Ya bukan karena Blazernya yang rusak atau bobrok, tapi lebih kepada image orang saat membelinya, dan penjualnya butuh uang cepat sehingga asal payu aja. Nah kalau sudah asal payu begitu ya yang penting oleh duit, buat didol murah, buat didol harga rosok, yang penting payu. Nah itu penentu penting kenapa harga Blazer tetap hancur sampai sekarang ini. Nah kita doakan juga mudah-mudahan beberapa tahun ke depan saat Blazer mulai langka, kemudian harganya pun akan menjadi naik dan stabil. Jadi ingat kira-kira tahun 2013an ya, saat kita dulu Blazernya dengan harga selangit di situs OLX gitu, untuk mendompleng harganya, tapi ternyata kita tidak bertahan lama karena jumlah yang posting itu sedikit dibanding populasinya gitu ya. Ini sebenarnya untuk akhir kata yang bisa saya sampaikan ya, adalah untuk yang akan memelihara Blazer itu jangan sampai ragu, karena alasan klasik seperti spare part dan bengkel ya kan, mekaniknya susah, barangnya angel ya kan. Dan yang sudah memelihara, mari kita berdoa agar kita bisa memelihara Blazer ini dengan sebaik-baiknya ya kan. Seperti saya ya, mudah-mudahan bisa memeliharanya dengan baik dan sempurna. Iso dandan nek rusak ya kan, punya banyak dana untuk memelihara, punya banyak dana untuk memodifikasi yang secara sempurna, ditumpai penak ya kan. Mobil gagah ora bikin susah ya kan. Kemudian ya jangan lupa untuk solidaritas kepada sesama pengguna jalan ya, juga tetap harus kita jaga. Untuk urusan pajak ya, untuk urusan pajak ini Blazer itu termasuk murah meriah ya. Blazer di tahun 2000 aja itu pajaknya hanya 900 ribuan ya. Tangan kedua yang paling mahal sepertinya di atas tahun 2003 sampai 2006 itu bisa sampai 2 jutaan untuk pajaknya ya. Seperti itu ya, kira-kira untuk pajaknya ya sekitar segitu aja ya, tidak terlalu mahal. Kemudian saya ucapkan untuk penutup daripada video ini, ada salam dari saya, salam SWSLA, salam sehat waras, selamat lancar dan aman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.